Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya Pastor Yogi Elia dalam perenungan firman Tuhan. Di dalam kehidupan ini, dalam mengiring Tuhan, kita harus nantiasa berharap, berpengharapan. Kalau kita berharap pengharapan kepada Tuhan, maka kita tidak pernah kecewa. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kita pasti percaya Tuhan pasti menolong. Nah, pengharapan dengan keinginan beda. Kalau keinginan itu harus tercapai, apa yang saya mau harus Tuhan berikan, apa yang saya doakan Tuhan harus mengabulkan, dan lain sebagainya. Itu keinginan. Tapi pengharapan walaupun kita tidak ditolong, ya, dan kita percaya nanti Tuhan akan tolong. Tuhan tahu waktu dan cara yang tepat untuk menolong kita. Itu pengharapan. Seperti firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, saya ulangi di ayat 19a. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sau itu jangkar, seperti jangkar, ya saudara. Nah, ketika kapal berlabuh ya di dermaga, nah sau itu dilempar. Supaya apa? Kapal itu tidak diombang-ambingkan oleh ombak kian kemari. Jadi dia mencengkram supaya kapal itu diam. Ya, nah itulah seperti itu. Pengharapan kita seperti sau yang kuat. Ya, harus kuat. Ya, kita percaya, imani bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sanggup mampu melakukan perkara yang besar di atas kehidupan kita. Nah, jadi kita senantiasa berpengharapan terus ya kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dia gunung batuku, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, ini jelas, dekat Allah kita tenang. Kalau kita mengikuti keinginan kita dan diberi masukan, baik itu teman, apapun, ya itu kadang-kadang salah. Salah, ya. Dan itu nanti kalau kita jalani, itu mengakibatkan fatal, ya, gagal. Tapi kalau kita bertanya kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, tidak pernah salah. Tuhan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kita mau ya melalui perenungan firman ini kita menjadi sau yang kuat, yang kokoh bagi jiwa kita. Jangan kita mudah terombang-ambingkan. Ya, berinteraksi dengan dunia-dunia lain, ya, dengan kuasa-kuasa yang lain, ya, bahwa dengan kuasa yang lain pasti bisa mengabulkan setiap permintaan saya. Itu salah. Kuasa-kuasa yang lain di luar daripada Yesus itu meminta kepada imbalan, ya, atau tumbal gitu, seperti itu. Tapi kalau Yesus, dia tidak minta imbalan. Dia cuma ingin kita dekat kepada dia, mendatangi dia setiap hari, ya, dalam doa, dalam permohonan, membaca firman. Oleh sebab itu, mari jadikan iman kita sau yang kuat. Di mana sau yang kuat itu, sau yang kuat mendatangkan pengharapan yang besar di dalam kehidupan kita. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.